Tuh. Jamaah hadirin wal hadirat, kami dari tim Marawis GM 026 akan menampilkan insyaallah 2 buah lagu. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat yang akan kita lantunkan bersama menjadi wasilah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. رقص عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلبه بالحق تعلق وبغاره راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئت صعبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صعبا
يا نبي الله يا رسول الله. Salatun bisalamil mubin linuqatit ta'yin ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqatit ta'yin ya gharami. Salatu bisalamil mubin linuqati ta'yin ya gharami. Salatu bisalamil mubin linuqati ta'yin ya gharami. Bisalamil mubin linuqati ta'yin ya gharami. Salatu bisalamil mubin linuqati ta'yin ya gharami. Nabiyyun kana asla takwini min adi kun fayakun ya gharami. Nabiyyun kana asla takwini min adi kun fayakun ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqati ta'yin ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqati ta'yin ya gharami. Ayaman ja'ana haqqan nadhir mughithan musbilan subula rasyadi. Ayaman ja'ana haqqan nadhir mughithan
سبل الرشاد قم بسلام مبين لنقطة تعيين يا غرامي صلاة بسلام مبين لنقطة تعيين يا غرامي Allah ya Allah ya Allah ya Allah Rasulullah ya dawil jabini wa ya man jaa bil haqqil mubin Rasulullah ya dawil jabini wa ya man jaa bil haqqil mubin بسلام مبين لنقطة تعيين يا غرامي صلاة بسلام مبين لنقطة تعيين صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بسلام مبين لنقطة التعيين يا Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah jamaah sekalian, cukup sekian penampilan dari kami tim Marawis GM 026. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kita mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan agenda acara kita pada malam hari ini. Tapi mudah-mudahan Pak Toto tidak bosan, MC-na saya disadai. Ya Pak Toto. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Ade Nurdin, yang ketiga sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan disampaikan oleh Ketua RW 06 Bapak Yuda Negara. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ketua DKM Al-Muhajirin Bapak Asep Surahman. Break 5 menit pembagian konsumsi, itu pun kalau ada. Kalau tidak lanjut. Acara inti kita pada malam hari ini ya, selanjutnya adalah tausiah. Insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Budi Prayitno yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita di sini, dan diakhiri dengan doa dan tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 026 Bapak Yuda Negara, yang kami hormati Bapak Ketua Pembina ataupun para anggotanya, kemudian yang kami hormati para kesepuhan di lingkungan RW 026, para tokoh alim ulama yang mudah-mudahan oleh Allah senantiasa berikan rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir, duduk bermuajahah di tempat yang mulia ini. Yang mudah-mudahan tentunya hadirnya kita di sini ini menjadi salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin Bapak beserta Ibu yang sama-sama mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, acara pada malam hari ini, halal bihalal ini merupakan rangkaian acara dari panitia Ramadan DKM Al-Muhajirin, di mana diakhiri dengan acara halal bihalal. Yang tentu program terakhir barangkali dari panitia Ramadan ini mengusung tema, barangkali bisa dibaca Bapak, sucikan hati, pererat tali silaturahmi, gapai ridho ilahi. Begitu luar biasa tema yang disampaikan ya. Pertama, sucikan hati, barangkali maaf-maafan kita silih lubarkan kalau bahasa Sunda ya. Di bulan Syawal kita pun sering diingatkan untuk saling memaafkan antara kita, sucikan hati. Yang kedua, pererat silaturahmi, yang barangkali tujuan utama dari acara ini adalah mempererat tali silaturahmi antara kita semua, jamaah warga RW 026 umumnya. Yang mudah-mudahan tentunya tujuan utama silaturahmi kita satu sama lain semakin kuat, yang dekat semakin erat, yang jauh semakin merapat. Ya, insya Allah mudah-mudahan tali silaturahmi ukhuwah kita senantiasa terjalin dengan baik, sehingga terbentuklah mudah-mudahan salah satunya tujuannya badatun thayyibun wa rabbun ghafur, dengan kita bisa saling memaafkan satu sama lainnya. Hadirin rahimakumullah, tidak panjang lebar, mari kita sama-sama buka acara kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ada kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ade Nurdin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih pada Bapak Ustadz Ade Nurdin yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an menjadi amal ibadah terkhusus untuk beliau yang membacakannya dan umumnya bagi kita yang sama-sama mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 026, yakni Bapak Yuda Negara. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Budi Prayitno. Alhamdulillah beliau bisa hadir lagi ke tempat ini. 5 tahun yang lalu beliau juga sempat hadir di sini, sekarang bisa hadir kembali di tempat ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan. Yang kami hormati kepada para pembina Al-Muhajirin, Ketua BKM Al-Muhajirin beserta pengurus. Yang kami hormati para kesepuhan, sesepuh di lingkungan RW 026, para ketua RT, ibu-ibu majelis taklim, jamaah rahimakumullah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita di awal disuguhi hiburan yang sangat ciamik ya.
ibu-ibu teh Pak ngadadak ya. Nepikeun ka kurudung ge ngadadak tadi meuli. Nah ibu-ibu lah seperti itu, tidak ada sponsor, makanya siapa yang mau jadi sponsor mangga. Insya Allah ibu-ibu ini teh rencananya tampil di desa Pak, mewakili RW 026. Jadi alhamdulillah ibu-ibu di sini sudah sangat aktif. Nah tentu ini juga harus dipikirkan. Nah ibu-ibu teh kan mau lucu jika tadi terus kan. Nah jadi harus ada regenerasi ya, regenerasinya harus muncul. Anak-anak kita yang remaja putrinya sudah harus mulai digiatkan kembali. Jadi mau lucu-lucu dari jika tadi Pak, petotonya dangkem atau sirna karena usia semuanya juga ya. Nah jadi itu harus diperhatikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap selesai Ramadan saya selalu berdoa mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Kenapa? Bapak-bapak mungkin tahu ya di lingkungan kita, Ramadan kemarin, tahun kemarin, masih ada, Ramadan sekarang sudah tidak ada. Kita tahu, saudara saya sendiri, kakak saya, Pak Haji Asep, Ramadan kemarin ada, Ramadan sekarang sudah tidak ada. Maaf ya saya sebutkan juga Pak Haji Epson, Ramadan dulu masih ada, Ramadan sekarang tidak ada. Yang kemarin sahabat kita yang sering aktif di sini Pak Udayos ya, Ramadan dulu ada, Ramadan sekarang tidak. Entahlah Ramadan depan siapa yang tidak ada. Jadi ini adalah hikmah gitu pada kita ketika ketemu lagi, ketika menghadapi bertemu dengan Syawal, saya selalu berdoa seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan lagi, ketemu lagi dengan Ramadan kita yang tahun depan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu saya di sini sebagai Ketua RW mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Komplek Gria Mitra yang sudah bersama-sama bekerja sama, bersama-sama memakmurkan masjid ini, sehingga kegiatan Ramadan juga yang sudah dilaksanakan oleh DKM Al-Muhajirin berlangsung dengan sangat sukses ya. Mudah-mudahan segala kebaikan Bapak dan Ibu dibalas Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tentu di penghujung sambutan saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, juga atas nama institusi KRW-an mengucapkan permohonan maaf apabila selama 1 tahun kemarin kita tidak bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak dan Ibu kepada kami, tapi tentu apapun itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan amanah yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi bisabilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepan terima kasih kepada Bapak Yuda Negara yang telah menyampaikan sambutan-sambutannya atas nama RW 026. Untuk selanjutnya sambutan yang kedua ini dari DKM Al-Muhajirin, insyaallah akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua DKM, yakni Bapak Asep Surahman. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji yang tentu dan pasti hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada saat ini di malam Ahad tanggal 21 kita alhamdulillah bisa sama-sama melaksanakan kegiatan amaliyah Ramadan yang terakhir, yaitu diawali dengan tarhib Ramadan,
dan diisi di dalam Ramadannya. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah sampai ke acara atau penghabisan acara Amaliyah Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan sekali lagi tadi disampaikan oleh Bapak Ketua RW, mudah-mudahan kita semuanya disampaikan ke bulan Ramadan yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah kaum muslimin wal muslimat yang terhormat, pertama ke Bapak Kiai Haji Budi Prayitno yang telah sudi dan berkenan datang ke tempat kita ini, juga kepada Ketua Dewan Pembina, penasehat dan seluruh pengurus jajaran DKM Al-Muhajirin yang saya hormati dan Allah cintai. Mudah-mudahan segala jerih payah kita semuanya ada dalam catatan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga jemaah sekalian, saya sebagai Ketua DKM mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya atas partisipasi, bantuan dan kerjasamanya. Kenapa? Karena tanpa bantuan dan partisipasi bapak-bapak, jamaah dan pengurus semuanya, tidak mungkin kegiatan kita yang diawali dengan tarif sampai di akhir dengan halal bihalal ini tidak mungkin akan terlaksana kalau tanpa dukungan, bantuan dan juga partisipasi Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu hanya kepada Allah lah kami dari pengurus DKM mengucapkan banyak terima kasih sekali atas segala perjuangan dan jerih payah Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu semuanya. Yang selanjutnya kami dari pengurus DKM memohon maaf dalam kepengurusan ini. Mungkin dia dari awal sampai saat ini banyak kesalahan dan kekurangan juga kealpaannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa memaafkannya. Dan untuk selanjutnya sekali lagi hanyalah kepada Allah kami serahkan segala sesuatunya. Karena tanpa bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak mungkin bisa melakukannya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan karena sudah waktunya sudah mepet. Sekali lagi kami dari pengurus DKM mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih kepada Bapak Asep Surahman yang telah menyampaikan sambutannya atas nama pengurus DKM Al-Muhajirin. Hadirin rahimakumullah, sebelum menginjak pada acara inti kita, penyampaian materi, ada cios tuh konsumsi tuh. Bu, ada konsumsi nggak Bu? Oh, ada Pak Toto. Alhamdulillah. Mangga kepada kakak-kakak Ikrama biasanya, ya. Ibu-ibu, untuk bagian ibu-ibu mohon dibantu. Kemudian untuk Ikrama bisa menyebarkan konsumsinya ke bapak-bapak. Dengan syarat yang sudah menerima konsumsi mengikuti kegiatan sampai habis. Ya Bapak Ibu, janji ya sampai akhir. Pamian nutu janji, uyos. Konsumsi tarik deui wae. Tuh gitu. Mangga. Biasa dibantu kepada Ikrama kalau ada. Konsumsi ini disediakan oleh ibu-ibu Majlis Taklim. Terima kasih atas bantuannya. Bapak Ibu tong ditinggal tina wadahna. Tinggal mah eusi-na. Atur lumayan. Sanaos ala kadarna, mudah-mudahan teu ngirangan kana ta'jimna kanggo urang seja silaturahmi dina malam ayeuna nya. Angga dibagikeun palih pojok teh acan.
beberapa syarat menerima konsumsi. 1, sampai akhir acara. 2, dimohon dihabiskan, ya, dihabiskan Bapak Ibu. Kalau tidak habis, mangga bisa dibawa ke rumah. 3, sampah tiasa dicanak. Jangan menyisakan sedikit pun di sini ya. Diseepkeun tiasa. Sanaos teu seueur tapi kedah seep, Pak Toto. Kedah diseepkeun. Karena beberapa kejadian setiap acara ada saja makanan yang tersisa ya, terbuang dengan sia-sia. Tentu ini tidak diharapkan. Maka anjurannya bagi jamaah semuanya, kalau tidak habis dimakan di sini, silahkan dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Ya. Pemikiran, kirang keneh, duka aya duka henteu eta. Silahkan dibagikan merata. Bagi adik-adik pun terkhusus ketika sedang disampaikan materi ataupun tausiah, untuk tidak ribut, untuk tidak lari-larian biasa namanya. Bagi orang tuanya silahkan untuk senantiasa dibimbing. Kalaupun mau main-main silahkan di area luar, barangkali bisa dimanfaatkan. Tanah nu ujung mata acan nu eta tos. Mangga pali dia tacan. Oh, Pak Yudo. Masih ada, masih ada? Siap. Paminut teu kabagian sawadah kuduaan wayahna. Aya ya. Biasana MC sok kahilapkeun biasana. Bungkus. MC mah biasana asobah antara dapat dan tidak ada. Alhamdulillah antusias jamaah semuanya untuk hadir. Rada rempeg biasanya ya. Ayeuna rada rempeg alhamdulillah. Mudah-mudahan di setiap kajian bukan hanya di halal bihalal saja Bapak Ibu ya. Mingguannya, pekanannya ataupun bulanannya bisa hadir semuanya ya. Insyaallah. Atos kebagian Bapak Ibu? Atos? Atos nya. Ditampi mangga. Dilihat. Siap Bapak Ibu kanggo ngupingkeun tausiah? Siap. Silahkan sambil santai tapi jangan nundutan pokoknya nama ya. Hadirin rahimakumullah, Bapak beserta Ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah penyampaian tausiah. Insyaallah akan disampaikan oleh Al Ustadz Haji Budi Prayitno dengan tema sucikan hati, pererat silaturahmi, gapai ridha ilahi. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Haji Budi Prayitno kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Sehat? Nunuju tuang mah tuang we ulah ngawaler. Awatos bisi kabesekan. Alhamdulillah Rupina Pribados 2017 Kepo RW kacatet aya ka dieu fotona aya keneh saurna teh. Mudah-mudahan masih saminya banyak. Sami di kopiah pamitos dibuka benten. Ibu bapak rahimakumullah, Ramadan sudah berlalu dan kita sekarang menapaki Syawal juga mau berakhir. Bahkan barangkali ada di antara kita yang di bulan Ramadan juga dipanggil oleh Allah. Atau ada yang dipanggilnya Syawal. Kita juga tidak tahu Syawal ini sampai nggak ke akhir. Perjalanan hidup manusia di dunia kan sebentar. Rata-rata orang Indonesia usianya 72 tahun. Ada yang sudah 60. Ada yang sudah 60. Ada yang sudah 70. Nah, yang sudah 70 mah menghitung hari. Secara teoritis umumna jalmi di Indonesia. Apakah yang tua meninggal duluan atau yang muda belakangan atau sebaliknya? Tidak tahu. Karena ada yang umurnya muda meninggal. Yang umurnya tua awet. Dah sering makan makanan berpengawet. Awet. Menjalani hidup di dunia yang sebentar, kalau salah langkah, riweuh. Karena itu, kalau panitia memberikan tema sucikan hati, pererat silaturahmi, gapai ridho ilahi. Itu tema yang sangat kuat. Sucikan hati dari apa? Dari yang ngotorin hati. Semangat ting si tamplok. Dileut-leutnya banyak kayak gini. Apa yang mengotori hati? Yang mengotori hati, penyakit hati banyak, tapi mari kita lihat beberapa saja yang populer, sering dibahas, tapi masih dipraktekkan. Ibu-ibu damang, ibu-ibu sehat, apa kabar Bu? Baik? Baik, alhamdulillah. Ada beberapa hal yang membuat kita bakal bersih hati. Tapi yang utama, supaya hati bersih itu, hiduplah sebagai seorang hamba. Kalau kita hidup sebagai hamba Allah, insya Allah bersih Pak. Karena di antara kotoran hati yang paling dahsyat, yang membuat kita dibenci manusia dan terhalang surga adalah takabur, sombong. Langsung tah dangukeun we. Wanu sombong teh urang. Takabur, sombong adalah golongan iblis. Tapi kalau orang itu sadar dia hamba, gak akan takabur. Pada takabur kumaha itulah.
Da sanes kanten nu aya dina diri urang oge dipaparin ku Allah, dijalankeun ku Allah. Kaping 18 abdi operasi jantung, Pak. 18 kamari. Nembe diobrolkeun di pengker. Kumargi aya pembuluh darah jantung anu rapet. Tertutup 95%. Aya 2. Hiji 95%, hiji 85%. 24 Desember 2021 setengah 3 pagi terbangun margi dada sakit. Dada sakit menjalar ke tangan. Asa aneh nyeri teh, tara biasa. Minum air panas tidak hilang. Inhaler tidak hilang. Obat naon anti sakit nu aya Panadol Arab tuang. Sampai jam 3 masih kena nyeri. Akhirnya ayeuna mana zaman HP. Buka aplikasi Halodoc. Naroskeun ka dokter digital. Naroskeun ka dokter digital, gejalana sakit dada, menjalar ke tangan. Si dokter teh ngajawab, gejala serangan jantung. Tabuh tilu, padahal subuh aya pangaosan. Da dinten Jumaah, subuh pangaosan, khotbah Jumat di Darut Tauhid, nyeri dada, serangan jantung, tapi tidak hebat. Tiasa keneh minum, tiasa keneh ieu. Pun bojo gugah, ayah kunaon? Asa nyeri dada. Tapi sigana mah da kuat keneh. Dina lebet hate, na jero hate. Engke we lah, tahan we tahan. Ulah waka ka rumah sakit, da masih keneh bisa geuningan. Tapi kemun keur pangaosan maot kumaha? Bagus we keur pangaosan maot mah. It's my dream gitu ya, Pak. Iya, ai batur mah dream teh ka Kapadokia, da abdi mah geus sering ka Turki mah. Ka Aqsa atos beberapa kali, ka Mekah makan tenan. Maot nalika dakwah teh jang juru dakwah mah impian. Jero hate ya Pak RW, keun bae maot keur pengajian mah keun bae ke viral juga Mang Oded gitu. Mang Oded ge maot pada khutbah. Siga mah abdi ge kitu keun tong ke rumah sakit keun we ambeh maot rek pengajian. Viral keteh Pak Budi maot di pengajian. Istighfar tuh Pak. Astagfirullahaladzim. Mang Oded mah maot ge teu niat rek maot, teu terang teu damang. Ai abdi geus puguh nyaho aya kanyeri teu lalandong maot sigana bukan mati syahid, mati viral. Cantang tuh syahid dan niatna geus mengkol. Istighfar Pak. Langsung ke WA ke Dr. Budi Setiawan, Direktur Edelweiss. Dok, ieu gejalana kieu, Dr. Budi teh enggal ke rumah sakit. Naik kokar nyalira da supir teu aya cek abdi teh kapun bojokeun. Naik nyumpiran mobil bisi matak di jalan. Udah. Naik mobil, naik kokar sampai ke rumah sakit, satpam naros, "Pak, siapa yang sakit?" "Saya, cinta gerah pariksa." "Sakit apa Pak?" "Jantung segera menggewat ya cinta." Maka tuh kalau bet berenjak-jak teuing nu gering teh. Parios di Edelweiss, dilanjutkan di Parios di Al Islam. Tasih Januari dirujuk ke Hasan Sadikin. Februari 17 Februari dipasang 1 ring jantung. Pak Bu, proses masang ring jantung di Hasan Sadikin aya 5 dokter. Di Al Islam ada 1 dokter. Di Edelweiss 7 dokter. Berapa biayanya? Kalau harus bayar dari Edelweiss sampai Hasan Sadikin pasang 1 ring kira-kira 120 juta.
Atur nuhun kepada BPJS LP0. Kecuali di Edelweiss, Pak. Pas masuk Edelweiss teh, waktu itu Edelweiss belum kerjasama jeung BPJS. Abdi teh dipariksa teh pede ngeluarkeun kartu. Saur Edelweiss teh, Pak teu acan berlaku. Alah, acan berlaku. Keun we direktur nawawu. Kalem we. Tapi diganti oleh asuransi lain yang bukan BPJS. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mau sombong gimana dalam hidup? Urusan 2 pembuluh darah jantung saja itu memerlukan dokter sampai 7 dan biaya ratusan juta. Itu baru 2. Padahal di kita teh pembuluh darah jantung teh ribuan, ratusan ribu. Jadi kalau ingin hati bersih, jadilah seorang hamba yang sadar bahwa kita sebagai hamba adalah hamba dari Allah, yang sebagai Rob, Allah itu pencipta, pemelihara, dan pendidik kita. Kita diciptakan oleh Allah. Itu ujung-ujung jadi orang teh. Dari air yang bercampur, jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, dibentuk rupa, ditiupkan ruh. Oleh siapa? Oleh Allah. Maka kata Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah berwasiat, perbanyaklah membaca wala haula wala quwata illa billah. Taya daya pikeun taat jeung taya daya pikeun nyingkahan maksiat iwalku pitulung Allah. Bapak Ibu, alhamdulillah janten jamaah masjid rajin ke masjid, rajin ibadah. Kunaon jadi soleh gitu teh? Karena kitanya pinter? Bukan, karena pertolongan Allah. Damun dites pinter, pinter naon orang teh tuh? Mungkin ada yang pinter di antara kita, tapi seberapa pinter? Sapinter-pinterna jalmi teu uninga enjing bakal kumaha. Teu uninga. Abdi di operasi jantung, sebelah operasi jantung, abdi uih nu sebelah mah mulih ka jati, mulang ka pasar. Teu terang. Dokterna sami, obatna sami, rumah sakitna sami, nu hiji damang, nu hiji maut. Wala haula wala quwata illa billah. Covid di komplek ieu sabaraha nu maot Pak RW? 8. Sakedik atuh. Alhamdulillah. Di Cimahi mah unggal dinten aya di satu komplek teh ngantunkeun duikeun Pak RW nanti ripuh. Di sana jumlahnya lebih dari 20 yang meninggal. Kalau yang terinfeksi hampir sekomplek kena semuanya. Pak RW itu betul-betul ripuh. Covid ada yang kena, ada yang tidak. Yang kena ada yang sehat, ada yang maut. Usaha itu teh ku Allah. Jadi kalau mau hati bersih, hiduplah sebagai seorang hamba. Jadikan semua yang dilakukan sebagai ibadah. Janten RW ibadah, ketua DKM ibadah, Pak RT ibadah, terjadi pejabat ibadah. Kade ulah leuwih galak ti RW. RW, kadieu. Nah, leuwih galak ti. Anu pimpinan saya. Apaan RW mempelayan masyarakat? Nya gitu nama. Tapi da RW mah teu kenging SK-nya, Pak. Aya SK tapi da sabaraha gajihna atuh RW teh lah. Lebih banyak pengabdian. RW tos rendah hati, masyarakat galak. Aduh tibalik. Pak DKM, sabaraha gajihna Pak DKM?
gawena dicarekan we DKM teh. Kumaha ngurus masjid teh sing balik. Aduh. Menjadi ketua DKM bukan ibadah, capek. Karenanya sedang ada survei itu di Kumparan. Apakah Bapak Ibu kalau dengar sirine pejabat di jalan sebel atau kehel? Mudah-mudahan dibaca hasilnya oleh para pejabat. Keur macet, manehna nyitah orang nyisi, adu masuk mung nyisi cicing we. Kantos eta udag-udagan jeung mobil polisi Nissan, ada orang gak bisa tarik mobilnya, ditarikeun we terus. Ayo we gitu. Tetet. Keun we. Akhirnya mah dia yang mimpirkan itu tah ka bahu jalan. Udah deui kok abdi teh. Bangor, Pak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh sombong. Jadilah hamba yang rendah hati. Memang ada hadis PRW pada KWM cek deh, sombong kepada orang sombong teh sedekah. Kangge naon supaya sombongna hilang. Ini dongeng lama. Satu hari Pak Amin Rais ketemu dengan orang yang sombong dan Islamofobi. Karena Islam teh teresep. Saya sudah pernah ke Inggris. Saya sudah pernah ke Kairo. Saya sudah pernah ke Amerika. Pak Amin Rais teh ke Inggris seberapa kali? 3 kali. Saya 30 kali. Cuk Pak Amin Rais. Saya pernah ke Al-Azhar, Kairo, cek orang sombong teh. Berapa kali? Sekali. Saya mah sekolah di ditu, cek Pak Amin Rais. Saya pernah ke Amerika, berapa kali? Sekali. Saya mah doktor di Amerika, gitu. Karek cicing teh mana sombong teh. Asal kitanya niatnya lurus, bukan untuk kesombongan diri. Untuk menghilangkan kesombongan orang yang sombong. Karunya, Pak, kalau ada orang sombong teh karunya. Kenapa? Barang siapa terdapat sebesar zarah kesombongan, dia nggak akan masuk surga. Jadi kitanya memang lelempeng, ya. Dalam setiap tindakan, niat sangat mempengaruhi hasil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah susulumputan. Umar bin Khattab hijrah dari Mekah ke Madinah terang-terangan. Tawaf sebelum hijrah teh, bari nyanak pedang. Cek Umar teh, besok Umar bade hijrah ke Madinah. Sing saha-saha anu hayang istrina jadi janda atau anakna jadi yatim, sok cegat, beh mana rek dicegat, gitu. Tuh orang-orang kafir gemper. Keun bacana Umar mah antep lah cenah. Tong make dicegat segala cenah. Keun cenah. Kenapa Umar berhasil? Hatinya bersih. Niatnya untuk syiar. Jadi Bapak Ibu berpakaian dipapantes pada ke masjid, pilih yang terbaik. Niatnya pakai pakaian terbaik untuk ke masjid, aman. Keun bae nu nyinyir mah keun bae, Pak. Tukang nyinyir mah da repot atuh. Abdi make jas disebut kebarat-baratan. Make sarung disebut Islam Nusantara. Make gamis ke Arab-Araban. Kudu make naon atuh urang teh. Ya kalau menghadapi yang nyinyir begitu mah udahlah. Qalu salam. Wa ibadur rahmanul ladzi yamsuna 'ala ladzi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Memang sekarang sedang berperang di media ya Pak, opini. Sekarang sedang ada upaya melegalkan homoseksual ya. Homoseksual itu bukan gerakan kecil. Sudah banyak negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Dikumpulkan seluruh negara itu jumlah warga negaranya 1,2 miliar. Jadi ini sudah gerakan besar. Dan kalau dibiarkan dia akan merajalela. Tapi pertolongan Allah mah luar biasa. Ayeuna aya cacar monyet ya.
Tong ningali ka abdi kitu cacar monyet. Aya cacar monyet. Dan ternyata di Inggris, di Spanyol, cacar monyet itu menghinggapi banyak orang-orang berperilaku homoseksual. Sebuah bar di Spanyol, bar khusus gay, ditutup karena di situ penyebaran cacar. Pertolongan Allah. Di Belgia ada acara festival fetis. Fetis teh Pak, penyimpangan seksual. Jadi aya jalmi nu terangsang mau ningali botol. Aya nu terangsang ningali kaos kaki gitu. Aya terangsang ningali sendal gitu aya. Jadi mau ningali sendal teh manehna teh kumaha gitu. Jika pamengget ningali istri, ada ningali sendal. Ya namanya ge nu kieu atuh. Penyimpangan. Ningali kaos kaki teh siga kumaha gitu teh. Tapi dikumpul juga di festival fetisnya orang-orang homoseksual. Dampaknya apa? Meledak di Belgia kasus cacar monyet. Pertolongan Allah. Ketika dunia gemar memproklamasikan homoseksual, tuh ketinggali. Jadi kita harus lawan, jangan sekali-kali mundur. Meskipun mungkin kita tidak punya uang sebanyak mereka. Jaga anak-anak, jaga lingkungan. Kalau ada satu yang pelakunya gay, Pak RW tanggung jawab, panggil. Tidak ada hukumnya, cek Pak Mahfud. Tidak ada hukum positif, tapi ada hukum adat dan hukum agama. Hukum agama dan hukum adat sah untuk dijadikan landasan satu tindakan di tengah-tengah masyarakat, asal jangan persekusi. Tong di kebugan, tong di baledogan, ya. Tapi RW mah wenang memanggil. Kamu teh gay? Suhun, sudahlah langsung. Luas. Bapak Ibu sekalian, sucikan hati dengan menjadi seorang hamba. Jauhi penyakit hati. Satu, sombong, takabur. Takabur teh satu set. Takabur, ujub, ria. Ya, satu set tuh. Takabur mah sombong, merasa lebih dari yang lain dan menolak kebenaran. Tapi ada yang lebih tersembunyi, ujub. Ujub teh takjub diri. Ibu jam 12 wengi gugah atau can bobo ningali kaca. Tiba-tiba wae ibuna jero hate, ya Allah, ari abdi gelis-gelis teuing. Eta ujub. Ya Allah, kunaon ai patut ngeroreng patut. Sombong. Dina ujub jadi sombong. Hati-hati yang sedang belajar. Hati-hati yang hafalan Qur'annya banyak. Hati-hati ahli sedekah. Hati-hati ahli infak. Hati-hati ahli zakat, hati-hati ahli tadarus. Kenapa? Dari situ bisa ujub. Ya Allah, abdi mah alhamdulillah ya Allah, abdi mah tahajud teh tara lepas ya Allah, alhamdulillah. Duka batur malah nah. Takjub diri bari jeung ngahinakeun batur. Ujub bari takabur. Hati-hati ria. Sekarang zaman medsos ya Pak. Segala sesuatu tampil medsosnya difasilitasi ponsel lagi. Aya jalmi anu sagala rupa dipotret, diposting. Seblak posting. Bala-bala posting. Padahal nu kitu we kadaheureuna teh. Cilok posting. Cimol posting. Aya we ningali kitu teh urang teh, ieu jelema mun sagala diposting, pamer. Komo mun dahar di restoran. Dahar cilok we diposting. Kela. Dia yang pamer atau kita yang hasad?
Mungkin yang posting mah memang gitu teu make niat naon. Harga cilok nage sabaraha atuh diposting teh rek ria kumaha. Watos nuang cilok nage mencret. Level 13 ladana. Jadi ada yang harus dibersihkan dari pribadi kita itu takabur ujub ria. Hati-hati, jauhi hasad. Hasad itu dengki yang berangkatnya biasanya dari tidak memaafkan. Mimitina dinya nyeri, tiada maaf bagimu. Naik dendam, si eta hanya nyeri ke orang, awas ya, dibales, awas gitu terus. Padahal itu nama geus poho. Ih, nu dendam masih kena ngagedur, awas. Mun aya kesempatan dibales tapi teu nugi wae, tiba-tiba nguping eta jalmi teh teu damang, puas ya, dorakati urang teh kopinnya jelema kita mah pasti gitu teh. Eta teh Pak dengki eta teh. Cirina dengki teh naon? Batur senang orang nu susah. Batur susah orang senang. Batur nu gering orang nu alhamdulillah da puas jelema eta mah da. Ya. Wah, Gusti Allah ora sare cenah kitu. Urang teu bisa males ku Allah tarima. Padahal belum tentu karena kita. Dan kalau kita yang dengki, siapa yang rugi? Kita. Dengki terhadap amal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan api membakar kayu bakar yang kering. Habis amal kita teh, habis. Dengki, amal kita dikirim. Dengki dikirim, dengki dikirim. Habis amalnya, dosa dia dikirim ke kita. Atulah tong hese teuing perumpamana dengki teh kieu we. Ciri-ciri dengki teh kade ulah urang mah nya mung bilih aya geura istighfar. Misalna kieu tatangga meuli mobil. Nah jadi urang nu lieur mikiran cicilanana. Mobil kitu teh mahal. DP nangge 50 juta. Cicilan 7 juta. Duit di mana wayah kieu? Menilai tatangga liwat klakson disada meni sombong mobil cicil oge meni tadit gitu. Nu meuli mobil batur, nu mayaran batur, nu make batur, nu lieur atuh teh dengki. Tatangga ngundang syukuran naon ieu teh Bu? Pun anak katampi di ITB, meni sombong. Karek katarima di ITB, meni geus make syukuran sagala. Da katarima teh cantang tu lulus encan. Itu mah hasad. Insyaallah di komplek ieu mah teu aya Pak RW. Di blok B mah teu aya. Ieu mah jalmi soleh-soleha sadayana. Ditinggali kati ahli tahajud wungkul. Ahli tahajud maka tingali Pak jam 8 kita geus kiceup. Jadilah hamba yang baik. Yang kedua, bagaimana cara mempererat silaturahim? Kalau ingin silaturahimnya kuat, jadilah mukmin mutakin. Sok we tingali ciri-ciri orang mukmin. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha
wara'azalika faulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala sholawatihim yuhafidun. Jadilah orang yang mukmin. Orang mukmin itu sholatnya khusyuk. Kalau sudah sholat khusyuk, insya Allah silaturahminya bagus. Kenapa diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam? Orang yang sholatnya khusyuk pasti selalu mendoakan tetangga-tetangganya diam-diam. Kan doa terbaiknya diam-diam, Pak. Bapak, Ibu tahajud. Aduh, eta tetangga karunya nu juga gaduh masalah. Cerikna teh ngadoakeun tetangga, ya Allah. Sayangi saudara kami itu sedang punya masalah. Tadi sore curhat, Rob, sayangi dia. Dalam tahajud mendoakan tetangga. Wah, itu agung sekali. Tapi mun geus ngadoakeun tetangga teh tos cicing. Ulah isukan didatangan tetangga. Ka dieu cece. Abdi wengi tahajud didoakeun kok. Pamer deh wae. Ulah atas we. Orang-orang mukmin itu menjauhi perbuatan tiada berguna. Ghibah, fitnah, kan tidak berguna. Jadi kalau mau silaturahimnya erat, jadilah mukmin. Orang mukmin itu jauhi maksiat. Dan kalau ada kemaksiatan harus dihilangkan. Tanggung jawab Pak RW ya. Punten Pak. Kalau ada kemaksiatan di satu tempat dan kita apalagi aparat membiarkan, doa-doa kita nggak sampai ke langit, Pak. Aya kemaksiatan cicing, baik nafsi-nafsi we lakum dinukum waliyadin, salah konsep. Mun aya maksiat harus dirubah, dihentikan dengan tangan. Pak RW, Pak RT, Ketua DKM punya power, amanati masyarakat. Ada kemaksiatan panggil. Abdi kantos jadi RT, Pak. Eta siang-siang di payunan bumi abdi, keluar laki jeung awe di tempat kos, berciuman di jalan. Cek abdi cek. Panggil nu gaduh kosna, Bu, ibu nu ngaluarkeun nu ngusir atau abdi cek abdi. Beneran Pak Budi, tinggali eta di luar kawas kitu, kok mau di jero kamar cek abdi teh. Ibu yang ngusir atau saya cek abdi teh. Udah biar saya yang keluarkan katanya. Protes eta jelema teh. Naon cenah, ini mah dah hak saya, bibir-bibir saya cenah. Cek saha bibir di dinya cek abdi teh. Eta bibir teh pamere Allah. Iraha di dia nyanyian bibir cek abdi teh. Di mana meulina cek abdi teh. Kan pemberian Allah ini teh. Jadi lagi pula kalau ada kemaksiatan di depan mata dibiarkan, doa-doa kami tidak diijabah. Mangkat cek abdi teh. Dengan tempat sejen. Nggak bisa dibiarkan. Nggak boleh. Lagi pula nanti jadi contoh yang jelek untuk lingkungan. Memang berat, Pak. Ini kota kabupaten. Oh, kabupatennya. Meureun di kabupaten mah henteu lah, di kota Bandung maksiat teh marak, Pak. Sok ameng ka pertokoan namina PPJ. Alah. Maksiat tungkul. Sepanjang jalan teh meuni ripuh capek panon, Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Nyedek tungkul kumasin ditajong. Nu itu rokna pendek, nu ieu bajuna jadi baju dajal wungkul. Tembong dada jeung bujal. Marake baju adina geura aduh. Nya teu mahi baju adina kaluhur teu cukup handap teu mahi baju adina dipake. Kantos aya iklan di Jalan Layang Paspati. Iklannya mah jualan handphone, tapi modelnya pakai bajunya sakieu. Langsung di WA aku abdi teh dinas perizinan. Karosan harita mah Bu Evi, Ibu eta teh dagang HP, dagang jelema.
Di mana Ustadz? Tadi dinya ibu perizinan, ibu tanggung jawab. Ya, karena kepala dinasnya solehah, langsung diturunkan eta iklan. Jadi Pak, kalau ada kemaksiatan, kita cegah dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan mulut. Mulut tidak bisa dengan jari. Gunakan medsos untuk menghilangkan kemungkaran. Tapi jangan fitnah. Jangan menghujat kena UU ITE. Pinter-pinter orang weh. Mun bapak nulis anti gay sama Facebook langsung di ban. Dimodifikasi itu anti lagi bete. Anti lagi bete. Eta keneh. Angkat berita nu asli tina media, tidak diapa-apakan dan narasinya positif. Homoseksual dirubah, menyuka sesama jenis, mengundang azab dan membahayakan kemanusiaan. Kami tidak benci, tapi kami tidak ingin azab Allah turun. Itu tidak naon Nabi selamat 2 poe membahas LGBT teu dikukumahakeun. Pa pinter-pinter we jeung mesin. Pa pinter-pinter jeung robot ya, yang dia punya satu cara berpikir sendiri. Namun ada yang langsung anti LGBT, langsung diturunkan materi nanti medsos. Kenapa? Karena penguasa medsosnya pro LGBT, pro homoseksual. Jadilah mukmin yang menjalankan amanat. Silaturahmi kita baik. Di Sekelimus, tempat tinggal kami punya kesepakatan Pak, bahwa anak orang lain, anak tetangga harus dianggap anak kita sendiri. Kalau dia melakukan kesalahan, kita boleh menegur. Sok bikin kesepakatan. Karena kadang-kadang anak teh bangor di belakang orang tua. Tapi imah barudak nu dieu mah saroleh sadeana. Ya, balalager. Sami jeung bapana balager. Ibuna bapana balager, anak-anaknya geus soleh. Tapi kadang-kadang anak-anak melakukan tindakan yang mungkin kurang baik. Saya di Sekelimus punya kesepakatan. Saya boleh negur anak tetangga, dan tetangga yang anaknya ditegur tidak boleh marah. Dia harus berterima kasih. Misalnya anak kecil ngerokok, bapak-bapak ngerokok boleh? Nah, eta licik nanti. Budak teh meunang. Bapak apa ngelepus punten ya. Tapi okelah sepakati anak-anak tidak boleh merokok. Kadang-kadang anak-anak nyoba. Panggil. Tidak boleh. Kamu anak siapa? Bapak, kamu di mana? Alamat di mana? Di komplek ini? Nggak boleh ya. Kamu sama dengan anak saya. Saya sayang pada kamu, kamu tidak boleh merokok. Atau bergaul kelewatan. Laki-laki perempuan terlalu akrab, terlalu dekat, panggil. Nggak boleh. Ini tidak boleh. Jadi yang namanya menjalankan amanat sebagai tetangga itu akan memberat dan sebagainya. Harus ada kesepakatan dulu, tapi mun teu jadi pasea. Budakna ditegur, bapakna ngambek. Kunaon cenah anak orang? Wah, sepakatilah. Kita ingin lingkungannya kondusif. Anak-anak kita Pak akan hidup di zaman yang lebih berat dari kita. Anak-anak kita bersaing dengan berbagai bangsa di dunia. Urang mah teu terang rehna di Morowali di Sulawesi teh ada bahan baku untuk baterai mobil listrik. Orang Cina terus terangan, maka di Morowali dibangun tambang nikel besar-besaran yang hasilnya untuk baterai mobil listrik. Nanti kan mobil listrik dari Cina, dari Amerika masuk ke sini, kurang manu meuli deui we eta ge nu kabeuli. Anak-anak kita nanti bersaing dengan mereka. Anak-anak kita harus jadi anak-anak yang cager, bager, pinter, bener, singer tuh jadi enggak. Do you understand? Do you understand what's the meaning of cager, bager, bener, pinter? Do you know singer? Do you understand jalinger? My name is Budi Prayitno. I come from Jawa, but I can speak Sunda. If you didn't understand what's the meaning of singer and jalinger, singer full skill, tampil, loba kabisa. Orang Amerika
pinter bikin konsep. Orang India pinter manajemen, tapi nu nyieuna orang Cina. Nu meuli Indonesia. Jadi orang Cina, orang India, orang Amerika harus bersyukur orang Indonesia teh pandai membeli. Mobil, HP, yang bikin mereka, yang beli kita. HP di Indonesia kira-kira ada 350 juta yang menggunakan HP di Indonesia itu kira-kira 350, lebih banyak daripada jumlah penduduk. Da bapak ge aya 2 nya minimal. Tilu jeung HP anu jadul kayak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, silaturahim itu bentuknya antara lain adalah menjaga amanah. Kita akan terjaga silaturahim kita kalau kita menjaga amanah, menghindari maksiat, menghindari perbuatan yang tiada berguna. Dan akan jadi indah silaturahimnya kalau kita mewujudkan nilai-nilai ketakwaan. Jadi rumus silaturahim itu jadilah mukmin yang mutakin. Yang mutakin itu bagaimana? Yang ibadah mahdohnya bagus, ghairu mahdohnya juga oke. Kan ciri orang bertakwa di Al-Baqarah mah banyak ibadah mahdoh. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Konsep ibadah mahdoh. Tapi di surat Ali Imran, siapa yang bertakwa? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi kalau mau bagus silaturahimnya harus jadi mutakin. Semua berlomba-lomba jadi ahli infak. Bukan soal besar, tapi ikhlas. Dan infak itu harusnya yang paling tinggi itu bukan karena pengen balik lagi, bukan. Nah, bapak nyumbang ke masjid 1 juta, biasa nama Tara, yang ganti mobil. Oh, akhirnya mobilnya naon pak? Avanza. Avanza mobil bagus. Avanza itu kalau di jalan tol hese disiap nanti. Disiap aya deui, disiap aya deui. Hese bisa. Keluar jalan tol geus aya deui. Aduh. Avanza mobil bagus. Udah bosen pak. Hayang ganti Alphard. Oh. Nah nyumbangna 1 juta pan dina surat Al-Baqarah cek ustad, lamun infak di jalan Allah teh cenah bagaikan sebutir biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 butir, jadi mun abdi sedekah 1 juta, ku Allah bakal dibalikeun 700 juta. Tah ke 700 juta Avanza dijual hijikeun jadi Alphard. Mun sedekah kitu wae capek. Nu kahiji cantang tuh dikembalikannya dalam bentuk nominal. Mungkin saja sedekah Bapak Ibu itu tidak dikembalikan dalam bentuk uang, tapi Bapak Ibu sehat. Saya ngurus jantung aja kalau harus bayar tanpa BPJS 1 kali tindakan 100 juta. Abdi tes 2 kali, meren 200 juta. Jadi kalau kita sedekah itu harus dalam rangka berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan. Ya Allah, rezeki darimu begini banyak, maafkan kami ya Allah, sedekah kami cuma sedikit. Kudu nama era. Jangan sedekah bari jangan geus sedekah teh terus nungguan. Nah, batur mah sedekah teh langsung balik deui. Nah, urang mah sedekah geus lila, mun si eueuh nu ngirim. Capek sedekah kitu mah Pak. Infak yang bagaikan sebutir biji jadi 7 tangkai, tiap tangkai 100 butir itu infak fisabilillah. Dalam cerita para sahabat Nabi dulu, nggak ada yang infak bari jeung hayang balik deui, nggak ada.
bahwa ketika berinfak Allah bukakan rezeki, dikembalikan. Itu kasih sayang Allah pada kita. Tapi ketika infaknya kita lillahi ta'ala, ningali masjid aya parem lampu, nah tong dicarekan pada DKM. Ini lampu parem diantep wae. Bukan gitu. Beser lampu pada DKM, iya lampu kunaon itu aya nu parem gitu. WC masjid kotor, tong nyarekan pada DKM. Kotor pisan WC teh, tadi bersihan. Sanes gitu. Meuli lisol, meuli sikat, bersihan ke orang. Banjur bersihan. Fisabilillah. Nanti Allah bukakan balasan-balasan yang bahkan mungkin unlimited, tidak terkira. Atau mungkin ketika kita rajin berinfak, bersedekah, oleh Allah tidak langsung dikembalikan, tapi dia jadikan tabungan, garansi untuk rezeki anak cucu kita. Mungkin bapak ibu yang sekarang berlebih harta itu karena orang tuanya rajin bersedekah, berijeng ikhlas, tidak mengharap-harap balik ke ya Allah, abdi ridho lillahi ta'ala, abdi manitip anak incu abdi, cing rezekina lancar, cing dimudahkan. Mungkin begitu Pak, lebih indah. Jadi orang-orang yang silaturahimnya baik, berinfaknya dalam lapang dan sempit, dan mampu mengendalikan amarah. Bukan berarti tara ngambek, bukan. Tong sok gede ambek gitu. Pancena takwa, takwa mah tara ngambek, salah. Orang takwa tuh mengendalikan amarah, bukan tidak pernah marah. Kalau ada kemungkaran kita marah. Naon Pak Budi mah gede ambek, aya nu LGBT dilawan, aya nu mempersekusi ulama dilawan. Nah gede ambek, bukan gede ambek, itu mah marah yang terukur. Terukur, ya. Ustadz Abdul Somad dilarang ke Singapura. Ada kartun yang bagus, kartun singa, ayo perampok asup mau duit, singa teh seri. Ayo ulama masuk, singa teh ngambek nyiduhan, wer gitu. Ya, posting we nu kitu tah. Kita marah kepada Singapura yang mencederai solidaritas antar negara ASEAN. Kita juga marah karena perlakuan yang tidak adil seperti itu. Ya terukur, tapi ulah ambek-ambekan. Marah yang terukur. Orang-orang yang orang-orang yang mutakin itu pemaaf. Ada cerita Pak, dikutip kisah itu oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar ketika menceritakan surat Ali Imran ini. Kisah Musa Al-Kazim, cucu Rasulullah SAW. Satu ketika Musa terbangun dan hendak wudhu. Budaknya yang menjaga, hai budak, kucurkan air. Budaknya bukan budak letik, budaknya, hamba sahayanya. Budaknya itu tertidur, jadi begitu bangun nulungu, cai dikucurkan, bukan ke tangan, ke baju. Atuh rawas Imam Musa teh, kunaon ai maneh gitu ya. Tersadar budak itu, tapi itu budak nate pinter Pak, ahli pengajian. Begitu lihat tuannya mau marah, langsung kata budak teh, wal kaziminal ghaidha katanya. Kata Musa Al-Kazim, sudah kutahan marahku padamu. Budaknya pinter, wal afina anin nas, sudah kumaafkan kamu katanya. Tapi budak nate caletuk deui, wallahu yuhibbul muhsinin. Wahai budak, kata Musa, aku bebaskan kamu karena Allah katanya. Itu contoh orang yang takwa. Mun aya pi ambekeun tahan. Dan kalau memang orang yang berbuat salahnya sudah sadar, maafkan. Bahkan dibalas kesalahannya dengan hadiah berupa kebebasan. Nah ini derajat takwa yang tinggi. Rajin berinfak, biasa. Menahan amarah, naik lagi. Yang ketiga, memaafkan. Yang keempat, membalas kejahatan, kejelekan orang lain yang kemudian dia sudah tobat dengan kebaikan demi kebaikan. Kalau itu yang terjadi, insya Allah silaturahim kita terjalin erat. Dan bagaimana supaya ridho ilahi didapat? Ada 7. 1, orang yang dapat ridho Allah itu mudah menjalankan perintah Allah.
Sok we tingali, mudah nggak kita ibadah? Kalau mudah, kita ada dalam ridho Allah. Yang kedua, orang yang dapat ridho Allah itu tenang dalam menghadapi musibah, teu gempeur. Mun aya musibah teh celak ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Najero hate ngajerit ka Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang ketiga, orang yang ada dalam ridha Allah itu yakin akan janji dan pertolongan Allah, tidak pernah gempar menghadapi kehidupan, tidak khawatir akan kehidupan dunia karena yakin dunia adalah perjalanan yang sementara, hanya sebentar, besok kita pindah ke alam barzah. Yang berikutnya, orang yang dapat ridha Allah itu tidak bosan-bosannya berzikir, berdoa, dan tafakur, tadarus Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu dapat ridha Allah enggak, tinggali we bosan teu ngadoa. Tinggali itu nikmat teu zikir, nikmat teu tadarus. Amun geus hoream tadarus, hoream zikir, hoream doa, kita sedang ada dalam zona bahaya, ada di luar ridha Allah. Dan orang-orang yang dalam ridha Allah itu bergaulnya dengan orang-orang yang soleh, resep lamun jeung nu soleh teh, jeung nu salah alim, jeung nu soleh resep. Dan orang-orang yang dapat ridha Allah itu haus ilmu dan dimudahkan jalan untuk mencari ilmu. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, di WA yang saya dapat dari DKM, saya diberitahu bahwa saya ngisi acara mulai 19.30. Tapi tidak dikasih tahu sampai jam berapa. Jadi selesainya jam berapa terserah saya. Oh ada. Oh 21. Ah kaliwat. Kumaha tuh Pak? Paingan tadi Pak RW terus ningali jam. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan makbulan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita tutup dengan bersama-sama bermunajat memohon kepada Allah. Semoga silaturahim kita terjaga, kita ada dalam ridho ilahi dan senantiasa menjadi hamba yang hatinya bersih dari segala noda dan dosa. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdas syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana
Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni kezoliman-kezoliman kami, ampuni kemalasan-kemalasan kami. Ampunilah kami ya Allah, seandainya kami memiliki hati yang tidak bersih. Ampuni kami kalau kami takabur, kalau kami ujub, kalau kami ria. Ampuni kami kalau kami hasad dengki kepada sesama. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami. Maafkan mereka ya Allah. Sayangi orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Muliakan mereka di alam barzah. Sayangi orang tua kami yang masih hidup. Beri kesempatan pada kami untuk memuliakan mereka, menyayangi mereka, mengurus mereka. Ya Rabbana, sayangi juga keluarga kami, pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sayangi pasangan kami, ridhokan mereka atas kekurangan kami, dan berikan kesempatan pada kami untuk berbuat baik pada pasangan kami. Sayangi anak-anak kami ya Allah yang akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang sehat, anak-anak yang baik akhlaknya, anak-anak yang pintar, anak-anak yang terampil, anak-anak yang tangguh ya Allah. Mudahkan kehidupan anak-anak kami di zaman yang tidak mudah ini ya Allah. Bukakan pintu rizki bagi mereka, mudahkan urusan mereka. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang ahli ilmu, ahli amal ya Allah, ahli sedekah. Ya Rabb, mudahkan, berikan kepada anak-anak kami kehidupan yang baik ya Allah, lebih baik dari kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, sayangi anak-anak kami, hindarkan mereka dari kejahatan segala makhluk. Jauhkan anak-anak kami dari kejahatan zaman ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Orang-orang yang jahat mengincar anak-anak kami, tapi kami yakin dengan perlindungan-Mu mereka akan selamat dunia dan selamat akhirat. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, sayangi tetangga-tetangga kami. Berikan kemudahan mereka yang sedang berhutang untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka. Berikan kemudahan bagi mereka yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya untuk segera kemudian juga dalam rumah tangganya menemukan kebahagiaan. Sayangi tetangga-tetangga kami yang sedang sulit hidupnya ya Allah. Mudahkan mereka, tolong mereka ya Allah. Sayangi tetangga-tetangga kami agar mereka ada dalam kebahagiaan dunia akhirat. Cukupkan rezekinya, nikmatkan ibadahnya, sehatkan jasadnya. Bagi tetangga kami yang sedang sakit ya Allah, ridhokan dengan sakitnya dan berikan kepadanya kesembuhan yang paripurna. Sayangi para RT, para RW ya Allah. Sayangi Pak Ketua DKM dan jajarannya. Sayangi mereka ya Allah. Mudahkan mereka menjalankan amanah-amanah mereka. Berikan kepada mereka kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan amanah-amanah mereka. Ya Rabbana, jauhkan lingkungan kami dari segala kejahatan. Jauhkan lingkungan kami dari segala kejahatan. Jauhkan lingkungan kami dari segala penyakit dan mara bahaya. Kami berserah diri kepadamu ya Allah. Segala kuasa ada padamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan terima kasih jazakallah hasanah jaza kepada Ustadz Budi Prayitno yang telah menyampaikan materinya yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita mampu mengambil hikmah mau'idhah hasanah yang telah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan menambah wawasan dan pengingat, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, Bapak serta Ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir. Sekali lagi mudah-mudahan kehadiran kita di sini sebagaimana tujuan utama menjalin silaturahmi senantiasa terjalin dengan baik. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan
pada malam hari ini. Saya atas nama panitia barangkali ataupun pemandu acara pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kedepannya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.